Nah, untuk hari ini saya itu akan sharing tentang bagaimana sih mencari jurnal, artikel jurnal, baik yang internasional artikel atau yang lokal Indonesia. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah melihat enggak bagaimana bentuk jurnal itu, artikel jurnal? Ada yang pernah membaca artikel jurnal enggak sebelumnya? Halo? Pak. Pernah baca? Pernah. Pernah, Pak. Pernah, Bapak. Oke. Nah, ini nanti saya harapkan kalian itu bisa mengaplikasikannya ketika kalian itu mencari artikel jurnal untuk kebutuhan riset ataupun penelitian yang akan kalian lakukan untuk skripsi kalian. Nah, seminar akuntansi ini kan merupakan batu loncatan ataupun sarana untuk nanti kalian di semester 8 itu akan menyusun skripsi. Menyusun skripsi itu scary lesius, ngeri sedap sih kata menurut saya itu. Karena mungkin kadang-kadang itu tema ataupun judul yang kita angkat ke skripsi kita itu sudah pasaran atau sudah tidak relevan lagi diteliti saat ini. Banyak kadang-kadang judul yang diajukan itu ataupun tema penelitian yang diajukan itu sudah jadul. Sudah tahun 85 itu masih diangkat lagi, padahal kalian belum lahir itu kan. Iya. Nah, saya harapkan nanti dengan kalian ikut ini, kalian itu bisa membuat tema untuk riset kalian itu yang kekinian. Nah, saya yakin kalian suka hal-hal yang kekinian, nggak suka yang jadul-jadul. Maka saya harapkan nanti kalian itu di dalam menyusun ataupun mengajukan judul skripsi itu juga yang kekinian. Maka dari itu saat ini itu saya akan mencoba memberikan sharing tentang bagaimana sih mencari artikel jurnal yang kekinian, kemudian bagaimana cara kita membaca yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian bagaimana sih cara kita melakukan mapping jurnal. Mapping jurnal untuk kebutuhan kita nanti, untuk kebutuhan kalian nanti untuk penelitian kalian. Oke, saya akan share screen dulu. Nah, kelihatan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, di sini saya silakan riset crack. Mungkin kalian yang suka nge-crack itu sama sih. Ini cara cepat, cara pintas untuk mencari jurnal, mapping jurnal, dan membaca artikel jurnal. Nah, di sini kalian belum pernah melihat sih mencoba bagaimana mencari artikel jurnal yang pas, yang sesuai dengan riset kalian. Memang mungkin kalian sudah berfamiliar dengan Google atau yang lainnya. Nah, cuman mungkin tidak tahu trik untuk mencari artikel jurnal yang pas dan pasti sesuai dengan topik yang kalian angkat di dalam penelitian. Nah, saat ini saya akan memperkenalkan bagaimana sih crack ataupun trik untuk hal itu. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan di mana sih kita bisa memperoleh artikel jurnal itu.
Bentar, ada yang mau gabung ini. Saya akan share screen untuk ini dulu. Di Chrome dulu. Oke. Kelihatan ya, Chrome? Iya, kelihatan, Pak. Ya, Nah, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kalian itu bisa nanti pertama, di mana sih nanti kalian mencari artikel jurnal yang kalian butuhkan untuk riset kalian. Pertama, yang paling familiar, yang paling mudah, itu nanti kalian cari di GS, Google Scholar. Ya, kalian ketikkan aja ya, Google Scholar. Ada yang bilang Google Cendekia itu sama saja. Google Scholar, ya ini. Nah, di sini ada jutaan jurnal yang kalian bisa cari. Mungkin kalian misalkan cari akuntansi, ya. Itu banyak, ada sekitar 554.000 artikel jurnal dengan kata kunci akuntansi. Nah, kalau kalian tidak tahu triknya, maka mungkin kalian akan bingung mencarinya. Dan nanti kemungkinan apa yang kalian cari itu tidak sesuai dengan riset ataupun topik penelitian yang kalian akan angkat ke skripsi kalian. Ini masih tentang akuntansi. Ini akuntansi dalam bahasa Indonesia. Kita coba dalam bahasa Inggrisnya. Nih, ada 4 juta berkas. Ya. Makanya kalau kita nggak tahu caranya, itu bingung nanti. Gimana sih cara mencari biar sesuai jurnal artikel yang ketika kita masukkan kata kunci di sini, itu semuanya adalah artikel-artikel yang sudah sesuai dengan topik penelitian yang kita akan lakukan. Ya. Ini saya nanti akan kasih panduan ke kalian itu bagaimana cara mencarinya, di mana saja kalian harus mencari, dan bagaimana memperlakukan artikel yang sudah kalian cari itu. Ya. Jadi nanti tolong disimak baik-baik biar tidak tersesat. Ya. Karena nyusun skripsi itu nanti semester 8 itu kalian ya makan tidak kenyang, tidur tidak selipi kadang-kadang. Kemudian yang kedua itu di sini, Science Direct. Dicatat aja ya. Science Direct. Di sini banyak artikel-artikel jurnal yang sosial humaniora. Contoh seperti akuntansi, manajemen, dan sebagainya. Kita klik. Nah, di Science Direct ini ada yang open access. Artinya kita bebas mendownload, ada yang berbayar. Nah, untuk tingkat S1, saya yakin untuk bayar, jangan sampai bayar. Cari yang gratisan aja. Di sini banyak jurnal yang gratisan. Misalkan contoh, sini saya masukkan akuntansi ya. Kalau di sini dengan pakai kata akuntansi ya, accounting misalkan ya. Nggak tahu enggak apa akuntansi kalau di sini. Nah, sini ada 5 juta. Di Science Direct aja 5 juta. Tentang kata kunci akuntansi. Nah, sini nanti ini kan ada beberapa artikel ini banyak. Kalian nanti pilih yang open access. Open access itu adalah jurnal yang free, bisa di-download. Apakah jurnal yang free itu tidak berkualitas? Tidak juga. Karena jurnal yang free itu, yang bayar itu kadang-kadang adalah si penulis. Tapi kalau yang tidak free itu biasanya yang bayar nanti yang mau punya akses terhadap jurnal itu. Jadi pihak publisher itu
mengkomersialkan artikel jurnal itu. Ya, kalau ada pertanyaan nanti langsung saja ditanyakan ya. Ya, Pak. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu di Emerald. Oh, iya. Bilang bahasa Inggris. Emerald. Banyak sih. Nanti kalian cari yang open access juga. Jangan lupa. Soalnya yang gratis itu enak. Sesuatu yang gratis itu memang menggiurkan. Nah, kita bisa cari di sini misalkan accounting. Accounting. Nah, ini banyak juga. Ada berapa ya? Ada sekitar ini. Berapa ini? 202.000 data tentang akuntansi. Kita pilih yang open access juga. Jangan lupa itu dicentang. Karena kalau nggak pilih itu, nanti kalian tidak bisa download. Ada sih cara nakalnya, cuman tidak disarankan. Nah, ini nanti kalian bisa download ini. Ini content available, artinya konten ini bisa di-download karena open access di situ. Ya. 1, 2, 3. 3 masih. Kemudian untuk yang di Indonesia, itu bisa kalian di naliti.com. Ini banyak juga artikel jurnal. Nih. Nah, masih loading. Nah. Kok lemot ya? Halo? Putus-putus, Pak. Putus-putus ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Suaranya, Pak. Kayaknya ada gangguan ini loh, gangguan jaringan masih. Apa lagi terus? Kok lemot ya? Tadi.
kayaknya neliti jurnalnya itu nggak bisa diakses. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu Garuda. Nah, ini bisa diakses kayaknya. Di sini itu biasanya berisi tentang skripsi atau tesis atau jurnal lainnya itu yang dikelola oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, di sini semuanya itu ada di jurnal Garuda namanya. Nanti linknya atau nanti saya kasihkan di chat aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, ini ada nih. Ada 1 juta artikel, nanti kalian tinggal cari di situ banyak. Oke. Nah, tujuan saya sekarang itu adalah bagaimana sih mengelompokkan jurnal yang ada di Google Scholar dan sebagainya itu agar sesuai dengan topik penelitian yang akan kita lakukan. Saya akan share screen yang lainnya. Nah, teknik yang banyak digunakan itu namanya adalah Boolean operator. Ya, teknik ini itu dikembangkan oleh ahli matematika dari Inggris, namanya George. Putus-putus, Pak. Kenapa? Putus-putus ya? Aduh, gimana ya? Iya, Pak. Enggak sudah ya? Putus. Masih putus-putus. Di saya enggak, Pak. Iya, Pak. Sinyal di Batu Putih nggak stabil, Pak. Oke, saya lanjut. Jadi kita nanti bisa menggunakan yang dinamakan dengan Boolean operator. Ya. Nah, Boolean operator ini ada 3 teknik. Yang pertama kita bisa menggunakan AND. Ya. AND. Jadi AND di sini itu merupakan, kalau mungkin kita dulu belajar matematika ekonomi dulu ya mungkin ya. Saya buat lainnya. Kelihatan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Jadi dengan kita nanti memasukkan kata N, itu nanti misalkan kita di sini akan mencari jurnal tentang, misalkan topik penelitian kalian itu tentang misalkan pengaruh, misalkan nanti judulnya ya, pengaruh gender misalkan pada BOD. BOD ini namanya adalah Board of Directors terhadap kinerja keuangan. Ya. Nah, berarti di sini nanti kita itu ada 2 variabel, yaitu gender diversity, gender of the director yang A, kemudian kinerja keuangan yang Putus-putus, Pak. nanti ini kalau putus-putus saya upload di YouTube. Kalian bisa lihat kembali di YouTube ya. Iya, Iya, Pak. Siapa? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Jadi nanti ketika kalian memasukkan misalkan
gender BOD N kinerja keuangan, ya. Nanti jurnal yang akan kalian temukan itu adalah jurnal yang membahas tentang gender of the director dengan kinerja keuangan. Jadi irisannya ini yang akan kalian temukan. Kita praktekkan sekarang. Saya akan share di sini. Di Google Scholar. Misalkan saya tadi kan ya gender and kinerja keuangan. Oh ya, kalau ada dua frase kayak gini, kalian beri tanda kurung, tanda apa ya? Tanda petik dua masing-masing, ya. Paham? Paham, Pak. Kalau ada dua frase, misalkan kinerja keuangan, itu kan ada dua frase, kinerja dan keuangan. Jadi nanti di awal sama di akhir itu dikasih tanda titik dua di atas, tanda kutip dua di atas, apa namanya itu saya nggak tahu. Tanda petik. Ya, tanda petik dua ya. Soalnya nanti kalau misalkan tidak dikasih tanda petik dua, itu nanti akan kemana-kemana. Akan masuk kinerja, masuk keuangan saja masuk di situ. Jadi ini biar tidak kemana-kemana nanti pencariannya di situ. Termasuk misalkan ini gender ya, gender BOD. Nah, itu bisa dikasih juga di awal. Kalau ada dua frase. Nah, ini untuk di Indonesia itu ada sekitar 3.310 penelitian yang meneliti tentang gender dan kinerja keuangan. Ya. Ini adalah di Google Scholar. Nah, untuk kalian membatasi biar artikel jurnal itu yang kekinian, kalian bisa custom range di sini. Misalkan kalian menginginkan dari 2015 misalkan ya, 5 tahun terakhir lah, sampai 2020. Oke. Search lagi. Jadi dalam rentang waktu 2015 sampai 2020 itu ada sekitar 2.600. Apakah ini hal yang kebaruan? Ya agak basi juga sudah. Soalnya sudah banyak yang meneliti di situ. Nah, kita coba kasih N lagi. N misalkan riset atau jurnal yang meneliti tentang gender, kinerja keuangan, dan menggunakan kuantitatif misalkan. Ada sekitar 1.000. Berarti sisanya yang tadi itu menggunakan kualitatif. Nah, kalian bisa menggunakan di sini sudah. Misalkan kalian ingin meneliti tentang ini, itu bisa di-download artikel-artikel jurnal yang sesuai dengan topik yang kalian akan teliti. Hanya dengan menggunakan kata N di situ. Kita sudah membuat spesifikasi jurnal sesuai dengan artikel yang sesuai dengan riset kita. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Lanjut aja, Pak. Lanjut dulu. Ini yang N. Kemudian yang kedua adalah OR.
Loh, tadi saya nggak share screen ya. Nah, sekarang tadi and, sekarang yang or. Nah, kalau or itu persamaan. Jadi kalian misalkan ingin mencari kinerja keuangan, or financial performance, atau or kinerja, dan sebagainya. Jadi nanti jurnal-jurnal yang masuk itu adalah jurnal yang berkaitan dengan kinerja, jurnal yang berkaitan dengan kinerja keuangan, jurnal yang berkaitan dengan apalagi satunya tadi saya ngomong itu. Contohnya misalkan seperti ini. Ya, hapus dulu ini. Misalkan di sini kembali ke gender misalkan ya. Gender or wanita misalkan ya. Perempuan, ya wanita. Or wanita kan perempuan bisa juga. Perempuan misalkan. Kemudian kita akan mencari yang berhubungan dengan kinerja keuangan. Nah, sini ada sekitar 18.000 hasil yang membahas artikel yang membahas tentang gender atau wanita atau perempuan yang berkaitan dengan kinerja keuangan. Itu di tahun 2015 saja. Ini di Indonesia saja. Bukan belahan dunia yang lain masih. Nah, nanti saya harapkan jurnal yang kalian kutip, yang kalian gunakan itu ya 60% dari artikel internasional, 40%-nya itu dari artikel dari Indonesia. Ini yang or. Kemudian yang not sekarang, terakhir. Not. Nah, kalau not itu adalah tujuan kita adalah untuk mencari jurnal di mana kita itu tidak akan mencari jurnal yang tidak kita inginkan. Contoh di sini adalah kita ingin mencari jurnal tentang kucing, bukan anjing. Jadi nanti kata kunci yang kita gunakan di dalam pencarian itu adalah cats, not dog, kayak gitu. Kita contohnya misalkan ya, misalkan di jurnal misalkan kita akan mencari kinerja keuangan jangan lupa tanda petik not, misalkan not public sector. Jadi di sini nanti kita akan mencari artikel yang terkait dengan kinerja keuangan, tapi bukan di sektor publik. Sektor publik itu contohnya misalkan seperti rumah sakit, kemudian apa ya, Pemda di situ, ya. Jadi di sini adalah jurnal yang tidak terkait dengan itu. Oke. Kemudian
untuk mencari artikel yang kekinian, ya, kita bisa mengkombinasikan dari ketiganya, antara and, or, atau not. Di sini yang sudah punya ide siapa? Saya tanya. Kenapa? Yang sudah punya topik, nanti skripsinya mau meneliti apa, bisa tolong diketikkan di chat. Kita praktekkan itu idenya apa udah kekinian atau udah jadul, ya, atau sudah pasaran di situ loh. Coba di chat ya, apa-apa kok kita saling berbagi kan. Nah ini ada yang chat ini. Bab hoi katanya ini. Silakan yang punya ide, di chat aja nggak apa-apa. Nanti kita kasih contoh itu. Ada yang punya ide riset? Nah ini, silakan di chat Raudatul Fitrah. Kamu idenya punya ide apa? Atau ngomong langsung nggak apa-apa? Pajak tani. Nah, pajak untuk pertanian maksudnya ya? Iya, Pak. Nanti rencananya itu kamu mau bahas apa nanti di pajak pertanian ini? Jadi kan apa namanya? Di pajak pertanian itu ada beberapa banyak sih Pak, kata Pak Faisal itu para petani yang pendapatannya di atas PTKP, namun mereka itu tidak ada kesadaran untuk bayar pajak. Jadi saya itu terinspirasi dari penjelasan Pak Faisal dulu di kelas. Nah, akhirnya saya mau ngangkat itu. Berarti kamu itu nanti akan mencari jurnal yang terkait dengan pajak pertanian dan kesadaran pajak di situ ya? Iya. Oke, kita coba. Oh, oke, ya. Pak. Misalkan pajak pertanian dan petani ya. Ini ada banyak jurnal yang ada 28 jurnal yang terkait dengan petani dan kesadaran pajak. Ya. Nah, ini kamu bisa rujuk artikelnya. Ini dari UII, ada Unsrat, ada STI KPN. Nah, kita coba lihat yang di jurnal internasional. Ya. Bentar dulu. Putus, Pak. Putus ya? Mungkin tergantung daerah ya? Iya Pak, putus-putus. Jaringan nggak normal, Pak. Enggak, Pak. Drop semua, Pak. Sinyal, Pak. Enggak, Pak. Nyambung, Pak. Misalkan kita cari tentang petani kan misalkan normal ya.
dan kesadaran pajak. Kita cari dulu. Misalkan tax awareness. Di jurnal internasional juga ada 16 hasil di situ yang tentang farmer dan kesadaran pajak gitu. Nah, cukup menarik ini untuk diteliti karena masih sedikit yang meliti tentang itu. Nah, nanti kalian itu bisa lihat, bisa mapping nanti ya, kalian bisa mapping kira-kira yang sudah diteliti selama ini itu di mananya sih, kayak ini misalkan. Ini kan pengaruh sosialisasi pajak, kemudian partisipasi masyarakat dalam bayar pajak bumi dan bangunan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pajak bumi dan bangunan, kemudian determinasi kebutuhan wajib pajak, kemudian pengaruh persepsi keadilan dan sebagainya. Nah, ini kan kebanyakan pakai pendekatan kuantitatif. Nah, mungkin kalian nanti bisa menggunakan pendekatan yang lain, misalkan kualitatifnya di situ. Nah, ini sudah merupakan suatu novelty ataupun kebaruan. Jadi untuk siapa tadi yang nanya? Untuk Raudatul Fitrah, kalau misalkan mau meneliti tentang itu, ya bisa gunakan artikel-artikel yang tadi dengan string ataupun metode pencarian tadi untuk sebagai referensi ataupun sebagai panduan nanti di dalam menyusun sebuah penelitian ataupun skripsinya, ya. Jadi nanti gap-nya gimana, gap risetnya gimana, mungkin gap risetnya misalkan riset terdahulu itu banyak menggunakan riset-riset kuantitatif di situ. Nah, di sini kamu menggunakan kualitatif. Jadi sudah ada perbedaan di situ terkait dengan metode. Nah, ini juga merupakan suatu kebaruan di situ. Ya. Misalkan juga tempat, karakter budaya itu kan sudah juga menjadi kebaruan. Misalkan penelitian yang sebelumnya itu dilakukan di Jawa sama yang di Madura, itu kan mungkin budaya, adat, dan kesadaran timbul itu sudah membedakan antar dua tempat itu. Jadi itu yang membuat kamu tertarik untuk meneliti tentang petani dan kesadaran pajak di situ ya. Boleh lanjut tentang topik itu, masih sedikit yang meneliti tentang itu. Kemudian ada lagi yang chat itu tadi tentang ini UKM di era pandemi. Nah, Muhammad Dwi Praudi. Nah, ini maksudnya mau ngapain ini? Sebenarnya saya itu Pak sempat terpikirkan gitu Pak untuk yang masalah skripsi itu mau ngangkat masalah UMKM di era pandemi seperti ini Pak. Soalnya kan yang saya lihat di lapangan itu kan semakin banyak tuh Pak, karena banyaknya karyawan yang di PHK juga, terus yang pulang ke Madura yang mendorong mereka itu untuk membuka usaha-usaha kecil kayak gitu Pak. Tapi untuk masalah judul sendiri saya belum menemukan Pak. Jadi kalau tema yang akan saya angkat untuk skripsi saya mungkin itu Pak, untuk UMKM di era pandemi seperti ini Pak. Oke. Nggak apa-apa, cuman nanti harus diarahkan ke sisi akuntansinya. Ya, misalkan mau melihat tentang bagaimana sih kinerja keuangan UMKM itu di masa pandemi ini, misalkan ya, boleh kayak gitu. Atau misalkan bagaimana sih, misalkan kalau tadi bisa tentang kinerja keuangan, misalkan lagi tentang ini loh, tentang
strategi UMKM dalam menjaga keberlanjutan usahanya di situ bisa di situ. Jadi nanti yang penting menyinggung sisi akuntansinya. Dan nanti kalau ditanya pas ujian, ini akuntansinya gimana? Kadang-kadang kan mahasiswa bingung. Nah iya Pak, akuntansinya di mana Pak ya? Biar kalian tidak terjebak dengan itu, maka enaknya kalian itu dari awal sudah mendeteksi sisi akuntansinya itu di mana. Akuntansi itu tidak hanya berbicara masalah uang ataupun cash dan sebagainya atau modal. Seperti kebijakan, akuntansi itu boleh, kemudian laporan keuangan itu, apalagi laporan keuangan. Kemudian strategi, misalkan nanti dikaitkan dengan kinerja keuangan, kemudian model bisnis dikaitkan dengan laporan keuangan, itu boleh. Jadi nanti kalian yang penting menyinggung sisi akuntansi meskipun sedikit di situ. Biar nanti kalian bisa, kalau misalkan ditanya oleh penguji, sisi akuntansinya itu yang mana? Kalian bisa menjawab. Karena kalau nggak bisa menjawab, nanti kalian akan diuber-uber nanti oleh penguji. Terutama kalau misalkan kalian belum paham tentang isi dari proposal kalian. Kalian bisa misalkan untuk siapa ya namanya ya? Muhammad Dwi, misalkan nanti banyak riset-riset di pandemi ini. Saya kemarin juga riset tentang pandemi kebetulan. Misalkan kalau UMKM itu biasanya SME, or KM, dan performance. Jangan lupa kalian kan mau mengkaitkan dengan pandemi. Dan pandemic era and or COVID-19. Kelihatan ya share screen saya? Iya, Pak. SME ini adalah Small Medium Enterprise atau UMKM. Makanya di sini saya itu or UMKM. Ini versi Inggrisnya, ini versi Indonesianya. Or performance and performance or kinerja ya. And pandemic era or COVID-19. Jadi nanti kalian itu akan mencari artikel jurnal yang terkait dengan UMKM, kaitannya dengan kinerja di masa pandemi ataupun COVID-19 di situ. Kita coba klik. Nah, ini ada 3.710 yang terkait dengan UMKM. Ini banyak ini. Tinggal kalian mau fokusnya di mana. Ini sudah di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia itu artikel yang terkait dengan SME, UMKM, kinerja, pandemic era, COVID-19 dan sebagainya itu ada 3.700 ya, cukup baru karena memang pandemi kan terjadi kita coba lihat 2019 sampai 2020 ada 1.700. Jadi kalau dikatakan kebaruan ini memang baru karena saya coba custom range di sini 1 tahun aja itu 1.700. Ya boleh untuk diteliti, tinggal nanti fokusnya mau kemana. Seperti itu ya. Siapa tadi yang sudah nanya itu? Ya Pak Dwi Pak. Muhammad Dwi Priyaudi. Jadi nanti
kamu bisa gunakan teknik yang tadi itu. Jangan lupa pakai or, and, atau not di situ. Ya. Oke Pak, siap, Pak. Makasih Pak. Oke. Ada 2 yang nanya cuman. Nah, selanjutnya ada pertanyaan tentang bagaimana mencari jurnal dan sumber rujukan. Sekarang, sebelum saya lanjut ke sesi selanjutnya. Ada? Belum, Mbak. Belum? Dilanjut aja Pak. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita akan bagaimana sih cara membaca jurnal dulu. Membaca artikel jurnal. Nah, saya harapkan nanti kalian yang dijadikan rujukan itu adalah jurnal yang berkualitas. Yang dimaksud jurnal yang berkualitas itu kalau di Indonesia itu yang masuk Sinta 1, Sinta 2, atau Sinta 3. Jadi Kemendikbud itu punya indeks sendiri untuk jurnal yang bagus. Ya. Kalian bisa cari di Sinta ya. Bukan Arjuna, Sinta namanya. Nah, sini yang kalian gunakan itu adalah ya Sinta 1, 2, 3, sampai 4 lah, maksimal 4 lah. 5, 6 ya janganlah, soalnya nanti kadang-kadang itu jurnalnya tidak berkualitas. Jadi kalian gunakan yang jurnal yang masuk ke dalam kriteria itu. Itu banyak di sini. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Nah, kemudian kalau di jurnal internasional itu kalian pakai jurnal yang terindeks. Misalkan Scopus, DOAJ, atau Copernicus. Kalau tidak terindeks, sebaiknya dihindari karena nanti mungkin akan bingung kalian membacanya. Ya. Jadi itu rekomendasi jurnal yang bisa mungkin kalian gunakan. Kemudian bagaimana cara membaca jurnal? Saya contohkan di sini. Saya ambil satu jurnal. Nah, oke. Jadi jurnal itu terdiri dari IMRAP namanya. Introduction, minimal terdiri dari IMRAP, introduction, kemudian metode, result and discussion, kemudian kesimpulan. Ya. Nah, dalam artikel jurnal yang bagus itu biasanya ada abstrak. Abstrak di sini adalah merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dari artikel itu. Jadi kalian kalau misalkan mau lihat riset ini meneliti tentang apa, itu lihat di abstrak. Riset ini meneliti metodenya pakai apa, secara garis kecil ya, itu lihat di abstrak. Kemudian artikel ini menemukan tentang apa, itu bisa kalian dilihat di abstrak. Kemudian riset ini kontribusinya untuk apa, itu bisa dilihat di abstrak. Nah, untuk mencari lebih jauh, kalian bisa lihat di introduction, di metode tersendiri, di result tersendiri, atau di kesimpulan. Jadi nanti kalian butuhnya untuk apa, itu tergantung kalian mau baca yang mana. Gitu ya. Oke. Nah.
Kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya seperti ini. Jika kalian ingin melihat garis besar dari sebuah artikel, itu bisa kalian lihat di jurnal. Kalian butuh abstrak, butuh baca abstrak. Kemudian jika kalian ingin melihat bagaimana riset gap, kemudian bagaimana variabel itu dijelaskan dalam artikel, itu kalian bisa dilihat di introduction. Kemudian bagaimana kerangka pikir dari riset itu dikembangkan, kemudian penelitian terdahulu yang digunakan, dan teori yang digunakan, itu kalian bisa dilihat di literatur review atau tinjauan pustaka. Kemudian jika kalian ingin mengetahui bagaimana pendekatan metodologi yang digunakan, atau misalkan langkah-langkah metode penelitian yang digunakan, itu kalian bisa lihat di metodologi di sini. Kemudian untuk finding-nya ataupun temuan penelitiannya itu bisa kalian di result atau hasil penelitian di situ. Nah, sekarang saya akan contohkan jurnal. Misalkan saya cari di Emerald. Nah, saya akan cari jurnal tentang misalkan tadi MA and performance and pandemi era. Yang Mas siapa tadi itu nanya? Oh, nggak ada. Di sini nggak ada. Di Science Direct ini ada. Nah, ini abstraknya ya. Masih loading. Pak, nggak ada yang bahasa Indonesia ya Pak ya? Kenapa? Nggak ada yang bahasa Indonesia. Ini ada. Translate, Dwi. Ini ada yang bahasa Indonesia, ada ini juga. Nah, ini ya. Di sini kita lihat di situ bagaimana peneliti itu menggarisbawahi dampak dari digital teknologi di dalam menunjang produktivitas dan kinerja dari SME ataupun sosial sini ya, atau UKM. Jadi artikel ini itu membahas tentang bagaimana sih digital teknologi itu mampu meningkatkan
produktivitas dan kinerja pada UMKM. Nah, ini dibatasi untuk masa pandemi. Jadi ini kalau mau pakai ini itu cocok sekali buat kamu, buat rujukan. Nah, di sini dia itu mendiskusikan tentang gap, ya, potential research. Nah, di sini potential research, kemudian manager implication, implikasi manajerial dengan menggunakan digital teknologi untuk SME atau UKM. Kemudian di sini dan securing itu kan menjaga ya, menjaga kontinuitas bisnis. Ini kamu bisa jadikan rujukan karena di dalam artikel ini dia itu ini bukan riset riset yang dilakukan di UKM, tapi ini berupa conceptual paper. Jadi ini cocok sekali buat tadi yang tanya itu tentang pandemi dan UMKM. Jadi di sini itu memberikan masukan, memberikan pandangan tentang bagaimana sih menjaga eksistensi, menjaga performance, dan menjaga kontinuitas dari bisnis UMKM di masa pandemi. Nah, kalau kamu baca secara serius artikel ini, ya, pasti nanti kamu akan menemukan bagaimana sih proses itu dilakukan. Nanti kamu bisa lakukan riset, misalkan mengambil UKM contoh di mana, dan bagaimana implementasi dari strategi yang diceritakan di dalam artikel ini. Saya kirim ya. Kemudian yang versi Indonesia ini arsitektur strategi bisnis dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM pada masa COVID-19 di Kalimantan Tengah. Ya, ini membahas tentang bagaimana sih meningkatkan UMKM, kesejahteraan UMKM ya. Jadi kesejahteraan ini mungkin terkait dengan kinerja juga sebenarnya di masa pandemi. Bagaimana sih strateginya di situ? Ini PDF-nya ada. Kalau mau meliti ini boleh. Cuman nanti tolong di mapping riset-riset yang sudah dilakukan itu sudah mencakup wilayah mana saja. Nah, nanti kamu bisa cari nanti apa sih penelitian yang direkomendasikan selanjutnya ataupun suggesting riset untuk selanjutnya di situ. Untuk melihat itu kalian bisa lihat di kesimpulan. Contoh misalkan ya di sini. Biasanya di kesimpulan itu buat kalian yang tidak punya ide itu bisa dilihat apa sih riset yang disarankan oleh artikel ini, riset selanjutnya yang disarankan oleh artikel ini. Nih, kami berharap di situ revisi kami itu akan diteruskan, kemudian oleh peneliti di sini dan praktisi untuk kemudian mengeksplorasi penggunaan ya di sini ya, saya highlight di sini. Saya berharap, jadi harapan di sini dari artikel ini dia berharap peneliti termasuk kalian kalau misalkan mau meneliti ini itu bisa mengeksplor lebih jauh dampak penggunaan digital teknologi untuk menjamin ataupun menjamin kontinuitas bisnis di masa pandemi. Jadi Mas siapa tadi yang sudah tanya? Saya Pak Dwi. Ya, jadi Mas Dwi nanti bisa menggunakan judul ini, misalkan ya, dampak penggunaan digital teknologi
untuk meningkatkan kontinuitas bisnis di masa pandemi. Itu sudah jadi topik tersendiri buat kamu. Jadi nanti merujuk pada artikel yang diteliti oleh ini, siapa ya, di atas, itu menyarankan tentang dilakukannya riset lapangan tentang penggunaan teknologi. Jadi nanti kamu bisa menggunakan artikel ini sebagai acuan utama di situ. Karena di sini disarankan para peneliti itu nanti meneliti tentang dampak penggunaan digital teknologi. Digital teknologi itu banyak, bisa sosial media, bisa software dan sebagainya, atau bisa yang lainnya. Jadi nanti kamu fokuskan, nanti kamu mau meneliti di mananya, apa di penggunaan sosial media, ataupun di softwarenya, ataupun yang lainnya, biar tidak terlalu menjauh nanti. Kalau menjauh nanti tidak selesai-selesai kamu risetnya itu, ya. Jadi untuk Mas Dwi itu bisa menggunakan artikel ini sebagai rujukan utama dari penelitian yang akan dilakukan untuk skripsinya. Nanti mau dilakukan di mana penelitian ini? Misalkan di batik, misalkan ya, boleh. Di keripik juga boleh, misalkan ya. Atau di industri UMKM yang lainnya, misalkan di kerupuk, tapi yang lebih pas mungkin di batik. Karena di situ sudah pakai digital teknologi, terutama di pemasarannya, ya. Pemasaran batik itu banyak menggunakan sosial media sudah. Jadi bisa digunakan, bisa diteliti lebih jauh di situ. Ya. Iya, Pak. Bagus ini, topiknya bagus kalau misalkan mau dilanjutkan. Saya kirim biar tidak hilang. Ya. Iya, Pak, di-share di grup aja, Pak, biar teman-teman juga ada pandangan juga nantinya, Pak. Nih, silakan diambil di chat. Saya buka WA dulu. Ada yang lainnya punya topik lain mungkin? Pak, mau nanya Pak. Hah? Gini Pak, kan Siapa ini? Siapa ini? Anissa Pak. Ya, terus. Kan kebanyakan hari ini anak-anak itu temanya apa aja, apa gitu. Tapi saya pinginnya, kita kan hari ini akuntansi sudah masuk ke multi paradigma. Ya. Ya, Apa itu tanya? punya rencana untuk meneliti makna utang piutang antara pemborong dan nelayan di daerah pesisir Pasongsongan. Ya. Cuma Pak, jadi yang jadi kendala di sana kan istilahnya jurnal yang saya temukan itu rata-rata jurnal sisi ekonomi sosial, dan di saran untuk peneliti selanjutnya. Oh, mana ya? Kok di-mute, Anissa? Unmute dulu, Anissa. Unmute. Ya, lanjut. Iya, Pak. Kenapa? Bisa diulang, tadi keputus kamu suaranya. Pak, di sini jaringannya jelek. Oh, nggak apa-apa, enggak, sudah jelas kok. Saya rencananya mau neliti akuntansi utang piutang antara pemborong dan nelayan di daerah pesisir Pasongsongan. Cuma jurnal yang saya temukan itu rata-rata jurnal ekonomi sosial. Jadi ketika mau mengarahkan ke akuntansinya itu Pak, gimana? Kayak saya juga ragu-ragu sebenarnya, cuma pengen istilahnya masukan mungkin dari Pak Herli, bisa ininya ke mana gitu, mau dilarikan kemana gitu tuh. Oke.
Kalau Mbak Anissa itu membahas tentang utang piutang, itu sebenarnya sudah akuntansi. Ya. Iya. Cuman nanti data itu tersedia enggak? Satu. Karena skripsi yang bagus itu bukan skripsi yang kompleks sekali. Skripsi yang bagus itu skripsi yang selesai. Ya. Jadi kalau sebagus apapun, kalau tidak selesai ya tidak bagus. Iya Pak. Jadi sebelum kalian menentukan tema riset, saya harapkan kalian itu cari datanya itu mudah enggak dulu. Ya. Kalau pakai respondennya itu bisa diwawancarain enggak? Itu yang paling penting. Kalau itu tidak ditemukan, ya sebaiknya cari alternatif judul yang lain. Karena judul itu banyak. Seperti yang sudah kita lihat tadi, itu jutaan. Topik akuntansi itu jutaan. Masa kita cuma cari satu aja nggak nemu? Nah, kadang-kadang mahasiswa itu banyak bilang, saya bingung Pak, nggak punya topik. Mungkin nggak pernah browsing dia. Makanya bingung masalah topik. Coba browsing, cari-cari kekinian, kita sortir tahunnya, itu pasti punya yang sudah kebaruan, pasti punya topik di situ. Nah, terkait dengan yang tadi itu kan mau meneliti tentang makna utang piutang. Iya. Nelayan. Nah, saya tanya di situ, utang piutang itu terjadi antar siapa dengan siapa dulu? Nah, itu Pak, si pemborong kan di Kecamatan daerah pesisirnya itu kan jadi dua. Ada di bagian barat sama timur. Nah, saya itu pengennya yang barat tok gitu tuh. Nah, kita itu bisa dapat datanya dari UPT yang ada di sana. Tuh. Bentar dulu. Yang namanya utang piutang itu kan pemborongnya siapa? Yang ngutang siapa dulu? Yang ngutang itu siapa? Yang ngutang itu nelayan, yang ngasih itu pemborong. Pemborong itu statusnya apa di situ? Dia itu ibu rumah tangga. Yang maksudnya? Oh iya, kayak rentenir lah, anggaplah kayak gitu ya? Hah? Iya, kebanyakan perempuan Pak yang jadi pemborongnya, bukan laki-laki. Laki-laki ya, biasanya emak-emak memang yang kasih kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Kamu itu bisa menggunakan metode kualitatif. Yang paling banyak itu biasanya kualitatif. Entah itu fenomenologi, ada yang paling baru itu pakai foto dokumentasi itu. Jadi nanti skripsi kamu itu mengartikan foto-foto. Jadi nanti nggak apa-apa. Cuman saya harapkan nanti respondennya itu harus ada dan mau diwawancarai. Kalau misalkan tidak mau diwawancarai, ya itu nanti akan berisiko terhadap keberlanjutan penelitian kamu nanti di situ. Jadi pastikan dulu nanti respondennya itu ya misalkan yang pengutang, kemudian yang ngasih utang atau rentenirnya itu juga diwawancarai, kemudian tokoh masyarakat di situ, kemudian pemuka agama bisa di situ. Jadi nanti kenapa harus ada itu? Biar nanti keabsahan dari riset kamu itu bisa dipertanggungjawabkan di situ. Ya? Iya Pak, iya Pak. Nanti kalau masalah jurnal terkait dengan itu banyak, di multi paradigma itu banyak artikel tentang makna utang, makna biaya, makna beban, makna kas, makna apa, itu banyak di situ. Meskipun tidak spesifik tentang makna utang ya nggak apa-apa. Yang penting mungkin nanti kamu pendekatan yang lainnya di situ bisa. Kemudian untuk yang lainnya itu kalau misalkan belum punya ide, ya mulai sekarang browsing lah, cari ide. Meskipun tidak kualitatif, pakai kuantitatif juga enak. Kuantitatif sama kualitatif itu sama saja, tergantung kita mau gimana, ya. Oke.
Ya, Pak. Iya, Pak. Kemudian selanjutnya, setelah kalian punya artikel jurnal yang sudah kalian cari, ya minimal 30 lah. Ya. Jadi nanti kalian kalau misalkan sudah punya topik, seperti misalkan Mas Dwi di sini sudah punya topik misalkan, cari ya minimal 30 artikel jurnal yang terkait dengan topik itu. Nah, setelah itu dilakukan mapping terhadap jurnal. Kenapa perlu mapping? Karena nanti di dalam menyusun latar belakang itu ada yang dinamakan research gap. Di bab 2 ada yang dinamakan dengan literatur review. Di bab 3 ada yang dinamakan dengan metodologi. Di bab 4 ada yang dinamakan dengan result atau hasil dan pembahasan. Nah, itu sangat memerlukan banyaknya bacaan kita terhadap artikel jurnal. Semakin banyak artikel jurnal yang kita bedah, maka akan mempermudah di dalam kita menyusun introduction dan seterusnya di situ. Contoh misalkan di research gap, di situ misalkan kalian membandingkan riset-riset terdahulu di situ. Risetnya A itu menemukan ini, riset B di situ menemukan ini, riset C menemukan ini. Nah, tapi riset D itu menemukan sebaliknya di situ. Nah, nanti kalian harus menjelaskan posisi penelitian itu yang membedakan dengan penelitian sebelumnya itu di mananya. Apakah dari metodenya, apakah dari teori yang digunakan, apakah dari segi variabel yang digunakan, atau misalkan mungkin dalam konteks S1 masih diperbolehkan tempat ataupun lokasi dilakukannya penelitian. Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam konteks Jawa, Madura, Makassar itu mungkin punya kepribadian yang berbeda-beda, sehingga nanti hasilnya mungkin akan juga berbeda-beda hasil penelitiannya di situ ya. Kemudian di bab 2 mungkin nanti kita perlu tentang teori yang digunakan. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu masih bingung, teori yang digunakan itu apa? Tahun kemarin itu ada yang saya pernah lihat itu pakai teori yang nyeleneh-nyeleneh. Ada teori Mat Saleh, ada teori X. Nah, masa ada teori Mat Saleh? Saya baru dengar waktu itu. Nah, ini akibatnya akibat mungkin dia malas mapping jurnal, malas membaca jurnal, sehingga dia tidak tahu dia pakai grand teori apa di situ. Itu tahu grand teori itu kalian bisa baca di jurnal-jurnal sebelumnya. Pasti itu dijelaskan dia pakai teori apa. Apakah pakai teori stakeholder atau agensi atau yang lainnya di situ. Kemudian di metodologi. Nah, mungkin buat kalian yang masih bingung dengan bagaimana membuat metodologi penelitian itu kalian bisa baca langkah-langkah di jurnal terdahulu itu metodologinya seperti apa di situ. Nah, kalian bisa adopsi itu. Kalian bisa gunakan itu sebagai rujukan nanti untuk penelitian kalian. Jadi nanti manfaat dari kita membaca jurnal itu, kita bisa tahu metode yang digunakan itu seperti apa sebelumnya. Dan apa yang harus saya lakukan terkait dengan itu. Kemudian hasil dan pembahasan. Kadang-kadang kan misalkan kita pakai yang kuantitatif ya, quantitative method misalkan. Nah, ternyata hasil yang kita gunakan yang ditemukan itu misalkan tidak berpengaruh ternyata. Nah, kalau kita sebelumnya tidak mapping jurnal yang berpengaruh yang mana, jurnal yang tidak berpengaruh yang mana, kita dilakukan mapping sebelumnya, maka mungkin nanti kita akan bingung. Ini kok tidak signifikan, tidak berpengaruh di hasil statistiknya. Tapi kalau kita mapping sebelumnya, kita sudah tahu kalau berpengaruh itu kita bisa pakai jurnalnya siapa, mendukung penelitiannya siapa. Kalau tidak berpengaruh, ini mendukung penelitiannya siapa. Jadi nanti di dalam meramu ataupun membuat sebuah discussion ataupun result dan diskusi itu akan dipermudah jika kalian menggunakan
mapping sebelumnya. Saya sarankan ya minimal 30 lah. 60% saya sarankan jurnal internasional, 40%-nya bisa pakai jurnal Indonesia. Ya. Kemudian bagaimana sih format mapping di dalam riset? Ini saya akan kasih panduannya. Mana ya? Kita cari dulu. Di Google Drive kayaknya. Ini sambil menunggu loading ada pertanyaan mungkin. Saya sarankan juga, misalkan kalian itu mau meneliti, itu enaknya gerombolan. Jadi misalkan kalian meneliti di UMKM X, Mas Dwi misalkan ya, itu meneliti tentang bagaimana misalkan digital teknologi di dalam masa pandemi. Itu sudah diteliti dari Mas Dwi. Yang lainnya misalkan mau meneliti tentang strategi model bisnis di masa pandemi. Itu kan sudah beda sudah. Jadi nanti bisa saling diskusi. Jadi satu UKM itu bisa 5, bisa kelompok di situ bareng-bareng di situ. Tapi topiknya beda. Atau yang mungkin yang pakai kuantitatif, misalkan pakai data laporan tahunan misalkan. Jadi saya sarankan ya kerjasama, misalkan ada 10 orang, itu kan data laporan keuangan itu kan banyak. Jadi nanti yang si A itu download tahun berapanya, si B download tahun berapanya, si C download tahun berapanya di situ. Sehingga nanti digabungkan jadi satu, tapi topiknya beda. Saya sarankan seperti itu untuk mempermudah kalian dan menghemat waktu kalian. Mungkin jangan sok-sokan, misalkan soal pribadi gitu. Ya lebih baik kerjasama. Iya Pak, pasti. Ini loadingnya agak lama ini. Lama ya. Lemak nih. Lemak. Ada pertanyaan mungkin? Atau kesulitan? Atau yang nggak punya ide? Sejauh ini belum ada sih Pak. Ada ya. Nah, ini contoh review jurnal. Ya. Jadi kalian nanti bisa gunakan. Dicatat aja nggak apa-apa ya.
Oke. Nanti kalian itu bisa buat sheet di Excel. Kalian download dulu jurnalnya pakai cara yang tadi. Kalian mapping minimal 30 jurnal lah. Di situ ada penulis, ya. Penulis, akun, judul. Ya. Kemudian tujuan artikel. Nah, tujuan penulisan artikel itu seperti yang tadi saya jelaskan. Contoh misalkan artikel yang tadi itu ini. Nah, di mana tujuan artikel itu? Tujuan artikel di sini ini. Ya. Ini seperti ini. Scholar have highlighted the role of digital technology in enhancing productivity and performance in small and medium enterprise. Ini adalah tujuan dari artikelnya. Kalian bisa translate dulu. Itu yang ini, yang tadi itu. Nah, di sini tujuan artikel ini untuk yang berbahasa Indonesia tadi itu untuk menggambarkan strategi bisnis dalam rancangan arah pada keberhasilan yang dapat meningkatkan pendapatan UKM di masa pandemi. Jadi tujuannya untuk itu. Kemudian kalian masukkan di sini. Kontribusinya untuk apa itu artikel itu? Jangan lupa di sini metode yang digunakan pakai apa? Ya. Apakah pakai kuantitatif? Apakah pakai kualitatif? Jadi ini misalkan ini jurnal ya. Misalkan ini metode kuantitatif. Kemudian temuan penelitian. Yang penting temuan penelitian ini temuan penelitian dari artikel yang kalian baca. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah rekomendasi penelitian selanjutnya. Nah, ini buat kalian-kalian yang belum punya ide, ini penting. Penulis, tahun, judul, tujuan penulisan, metode, temuan, rekomendasi, ini penting. Nah, oh ya, jangan lupa juga teori yang digunakan. Ya. Jadi ini penting. Teori, metode, temuan penelitian, rekomendasi penelitian itu sangat penting nanti di dalam kalian membuat mapping riset. Nah, misalkan si A itu menulis tahun 2020, misalkan ya judulnya XXX, tujuannya ini, misalkan teorinya pakai agensi, misalkan temuannya, misalkan X berpengaruh terhadap Y. Misalkan rekomendasi, misalkan rekomendasinya kita lihat di sini rekomendasinya. Untuk yang ini bisa dilihat di kesimpulan ya. Untuk rekomendasi itu bisa dilihat di kesimpulan. Nah, we hope
sini. Kami berharap di situ ini merupakan rekomendasi dari penelitian. Kita taruh di sini. Dari nanti 30 jurnal itu rekomendasinya apa saja sih? Kemudian 30 jurnal itu pakai metode apa saja sih? Kemudian 30 jurnal itu teorinya pakai apa saja sih? Kemudian 30 jurnal itu semuanya apa saja sih? Nah, dengan kita melakukan mapping ini, nanti ini saya yakin, saya pastikan akan mempermudah kalian di dalam menyusun latar belakang, menyusun metode, menyusun literatur review, dan menyusun result dan discussion. Result dan hasil dan pembahasan di situ. Nah, itu pasti akan mempermudah kalian. Nah, juga akan mempermudah kalian untuk menemukan kebaruan dari penelitian yang kalian gunakan atau posisi dari penelitian yang kalian gunakan. Karena itu sangat penting kebaruan itu untuk melihat posisi penelitian itu kalian itu di mana di situ ya. Nah, nanti kalian itu bisa gunakan metode ini untuk melakukan mapping terhadap riset yang kalian gunakan. Ya, share di grup juga. Ya. Ini saya kasih contoh nomor 1 lah, penulis itu tadi, penulisnya adalah Thanos, kok ada Thanos ya? Ini Thanos tahun 2020. Judulnya itu ini. Judulnya itu tujuan penelitiannya itu metodenya itu pakai apa metodenya ini? Lihat dulu. Oh, ini tidak ada metodenya, karena ini merupakan conceptual paper. Jadi kalau conceptual paper, kalian tuliskan di sini adalah conceptual paper. Teorinya kita bisa set, misalkan sini ya. Teori. Nah, di sini pakai dia dynamic capability theory. Ya. Kalian bisa searching lebih lanjut tentang dynamic capability theory. Contoh aja ya. Kemudian tujuan temuan penelitiannya siapa? Temuan penelitiannya di sini bisa dilihat di abstrak. Itu lebih lengkapnya, temuan penelitiannya itu kita bisa lihat di conclusion. Nah, di sini in this paper we set off to understand the implication of use digital technology for securing business continuity during extreme disruption and global society shock. Nah, ini kalian bisa kopikan langsung.
Nanti ditranslate terakhir aja. Nah, jadi seperti itu cara mapping jurnal. Ini akan saya kirim ke grup. Ini untuk contoh penelitian ataupun mapping yang bisa dilakukan oleh kalian selanjutnya. Untuk Mas Dwi itu bisa ini dilanjutkan. Jadi artikel yang satu itu dilakukan oleh Thanos tahun 2020, judulnya ini, tujuan penelitiannya ini, metodenya ini, teorinya yang dipakai adalah ini, dynamic capabilities theory, temuannya itu ini, rekomendasinya ini. Nah, simpen kirim ke grup. Oke, ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada masih Pak. Oke, saya rangkum. Pertama, kita sudah mengetahui bagaimana di mana mencari jurnal ya, Google Scholar, Science Direct, dan kawan-kawannya itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara sistematis mencari jurnal pakai Boolean operator. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membaca jurnal yang cepat sesuai dengan yang kita butuhkan. Entah membaca abstraknya saja, atau introduction-nya saja, atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, bagaimana nanti kalian melakukan mapping jurnal dan bagaimana menghubungkan mapping yang jurnal yang telah kalian lakukan di dalam membantu kalian menulis latar belakang, tinjauan teori ataupun tinjauan pustaka, metodologi maupun hasil dan pembahasan nantinya. Ya, sejauh ini kita sudah membahas keempat-empatnya itu. Kalau ada yang belum jelas ataupun ada yang kurang paham terkait dengan hal itu atau putus-putus, ini saya record dan insya Allah saya akan upload di channel YouTube saya. Kalian bisa dilihat di situ, ya, prosedurnya itu. Oke? Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Iya, Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, saya minta semuanya diaktifkan videonya dulu. Oke. Jangan, Dek. Semuanya ya. Siti Komaria, Sri Damayanti, Isnandio, Sri Mariana, El Safira. Ya, Pak. Desi Marlina mana? Nah, kemudian untuk absensi silahkan dicat NPM. Kemudian
garis bawah kelas, garis bawah nama, ya, nama lengkap. Ya, Gimana Pak? Putus-putus Pak. saya dicat-kan ya. Di grup ya Pak ya? Enggak, di sini, di Zoom-nya. Dicat di Zoom ya. Formatnya itu ada. Ya. Bukan di WA, di Zoom. Lihat chat di Zoom kan? Itu barusan saya chat. Iya, Pak. Ya, itu. Formatnya itu kelas underscore npm underscore nama lengkap. Contohnya seperti itu ya, diseragamkan ya. Ya, nggak apa-apa.